Diawali pada tahun 1928 ketika seorang pendaki gunung tengah membersihkan sepatu esnya di tenda, tiba-tiba dia mendengar sesuatu di luar, lantas dia pun menghampirinya. Setelah didekati, ternyata itu adalah semacam bola es bercahaya mirip seperti bola es saat Katara menemukan Aang di film Avatar. Saat si John Wick itu memecahkan bola esnya, terlihat cahaya keluar dan semakin membesar. Hingga saat dia sadar, bola itu sudah menghilang dan terlihat ada bekas luka di punggung tangannya. Dan saya akan jelaskan di awal bahwa bola itu merupakan alien yang mengambil sampel DNA dengan mengambil sebagian daging dari punggung tangan si John Wick ini. Cerita berpindah ke tahun 2008 di mana terlihat ada seorang ahli mikrobiologi bernama Helen. Jupiter moon Callisto. And why? That's all for today. Thank you. Saat dirinya sedang bersama sang anak yang bernama Jacob di rumah, tiba-tiba datanglah beberapa orang dari pemerintahan. Helen diminta untuk ikut bersama mereka dengan alasan darurat dan keamanan nasional. Jacob sendiri dititipkan kepada sahabatnya. It's gonna be okay. Dr. Benson, there isn't much time. Saat Helen bertanya tentang apa yang terjadi, mereka tidak menjawabnya karena memang tidak tahu. Namun sepanjang jalan yang dilalui pun terlihat kosong dan jelas ada sesuatu hal besar yang terjadi. Ma'am, I can't tell you why you're needed because I don't know. They shut down the highway. They shut it down? For what? For us. Sesampainya di sana, Helen bertemu dengan beberapa ilmuwan dari berbagai bidang ilmu dan bisa dipastikan memang ada hal besar yang sedang terjadi. Whatever it is, it's not a game. Helen. Oh my god. Been a long time. Are you behind us? Yes. Setibanya di fasilitas militer, Helen dan para ilmuwan lain dijelaskan bahwa ternyata ada sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke planet bumi dan akan menabrak bumi dalam waktu 75 menit lagi. Hal tersebut membuat pemerintah tidak memiliki waktu untuk mengevakuasi warga, sehingga hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah memprediksikan dampak kerusakan akibat tabrakan tersebut. Dan untuk itulah mereka semua diundang ke sana untuk memperhitungkan seberapa besar dampak yang terjadi. Dan saatnya tiba, ternyata dilaporkan bahwa objek tersebut bergerak melambat dan bisa dipastikan tabrakan akan batal terjadi. Objek tersebut pun terlihat bercahaya, kemudian mendarat tepat di taman kota yang luas sehingga membuat semua orang yang ada di sana kepanikan dan beberapa harus menjadi korban. Dengan cepat pihak militer dan para ilmuwan pun diturunkan untuk mendekati objek tersebut. Radiation levels are slightly elevated, but it's not dangerous. Did you feel that? Saat terlihat ada sesosok makhluk keluar dari bola tersebut, Helen pun mendekatinya. Namun karena terlalu cepat tanggap, beberapa tentara yang semangat pun menembak makhluk tersebut hingga harus tersungkur. Tak lama, makhluk lain keluar dari bola tersebut, dan makhluk yang keluar kali ini berukuran sangat amat besar, seperti makhluk raksasa The Destroyer di film Thor yang pertama. Makhluk tersebut pun mematikan semua alat elektronik lalu memancarkan frekuensi tinggi hingga akhirnya terdiam dan berdiri tegak di sana.
Setelah keadaan mulai kondusif, dengan cepat mereka membawa alien yang ditembak tadi ke fasilitas untuk dibawa ke ruang medis. Hingga akhirnya ditemukan fakta bahwa itu hanya sebuah cangkang yang di dalamnya terdapat tubuh seperti manusia. Cangkang tersebut diketahui berupa lemak seperti lemak pada ikan paus yang berfungsi untuk melindungi dan memulihkan tubuh si alien. Dan yang paling luar biasa adalah, alien tersebut berkembang dengan cepat dan menjadi sosok pria mirip John Wick yang sudah cukuran. Dan seperti yang kita ketahui di awal bahwa alien yang pada tahun 1928 tahun silam sudah mengambil sampel DNA pria tersebut untuk membuat tubuh organik seperti manusia, dan hasilnya mirip seperti John Wick. Tak lama masuklah Ibu Rokayah yang merupakan utusan dari presiden, menganggap bahwa alien tersebut berbahasa preketek. Ternyata si ibu salah dan menggunakan bahasa Inggris yang normal. Di situ si ibu bertanya mengenai tujuannya datang ke planet bumi, namun sang alien menolak menjawab karena dia hanya mau bicara pada pemimpin dunia, yang seperti kita tahu planet bumi terdiri dari berbagai negara dan pemimpinnya. Dan jika si alien ingin benar-benar menemui pemimpin dunia yang sesungguhnya, maka dia harus bertemu dengan ketua Sunda Empire. Tidak ada pilihan lain, Bu Rokayah pun memerintahkan anak buahnya untuk menyuntiknya dengan obat penenang untuk kemudian diinterogasi secara tertutup. Di situ si alien dipasangi alat wadul detektor dengan tujuan untuk melihat seberapa wadul dia menjawab semua pertanyaan. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Si alien tersebut ternyata memiliki kemampuan untuk mengendalikan alat elektronik sehingga dia bisa melumpuhkan beberapa penjaga termasuk petugas wadul detektor tersebut. Hingga akhirnya dia bisa keluar dari fasilitas tersebut. Si alien pun memutuskan untuk membaur dengan penduduk bumi dengan tujuan untuk melihat seperti apa kehidupan di sini. Namun karena luka tembak yang belum pulih membuat tubuhnya melemah dan akhirnya tersungkur. Tak diduga, Helen yang kebetulan berada di sana melihat si alien dan langsung membawanya dari sana. Di tengah perjalanan, Helen pun memberikan sampel lemak yang ada di fasilitas tersebut, dan ternyata tubuh si alien bisa pulih dengan cepat menggunakan lemak tersebut. Di sisi lain, pihak militer terus mengusahakan untuk menghancurkan si raksasa, namun dengan teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan peradaban kita, si raksasa mampu mengendalikan pesawat tersebut hingga para militer menyerah. Helen sendiri terlihat disuruh berhenti di sebuah restoran oleh si alien. Di situ, si alien menemui seorang pria tua Cina yang ternyata merupakan salah satu dari ras alien tersebut. Faktanya, mereka, para alien ini adalah teman dari planet bumi. Di mana saat planet bumi sudah sekarat, mereka bertugas untuk membersihkan semua makhluk yang merusaknya. Dan makhluk itu adalah kita semua, para manusia yang suka sekali merusak alam dan sekitarnya. Alien tua ini pun sudah berada di planet bumi sejak 70 tahun yang lalu dan sengaja ditugaskan untuk menyurvei apakah planet bumi dan isinya layak dipertahankan atau tidak. Dan setelah hidup berdampingan selama 70 tahun tersebut, si alien tua ini ternyata melihat bahwa walaupun manusia berperilaku sangat buruk, tetapi kita semua masih punya sisi unik di mana beberapa dari kita berusaha untuk menghentikan kerusakan tersebut dan menyelamatkan bumi sebaik mungkin. Tapi si alien melihat bahwa planet bumi harus dibersihkan dan nampak tak layak untuk dipertahankan. Mendengar hal tersebut, si pria tua alien ini memilih bertahan di bumi dan mati bersama pembersihan tersebut. Di sisi lain, pihak militer pun memutuskan untuk memindahkan si raksasa ke fasilitas rahasia untuk kemudian akan diteliti dan mencari cara bagaimana cara menghancurkannya. Helen, Jacob, dan si alien pun terlihat sudah berada di tempat lain di mana si alien meminta untuk berhenti sejenak tepat di sebuah rawa. Tujuan dia berhenti di situ adalah untuk memunculkan bola yang lain agar semua binatang yang ada di sana bisa masuk dan terhindar dari pemusnahan atau pembersihan tersebut. Faktanya, bola tersebut ternyata juga muncul di berbagai tempat di penjuru dunia dan melakukan tugasnya masing-masing. Yang pada akhirnya, Bu Rokayah dan tim sadar bahwa bola tersebut berfungsi sebagai sebuah bahtera untuk membawa beberapa makhluk yang layak untuk dipertahankan dan menyisakan manusia untuk dimusnahkan. Dan seperti kisah Nabi Nuh, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah bencana yang akan membuat seluruh umat manusia musnah.
bring an end to the panic and unrest we've been seeing around the world. Setelah selesai mengevakuasi semua hewan di planet bumi, tiba-tiba seorang polisi datang dan meminta si alien menyerahkan diri. Karena merasa terancam, dia pun mengendalikan mobil dan menabrakkan mobilnya ke si polisi hingga dia sekarat. Melihat hal itu, Jeko pun meneriaki si alien karena tak sangka bahwa si alien bertindak sekejam itu. Padahal kalau dipikir kembali, lebih kejaman suami yang meninggalkan istrinya demi wanita lain. Apalagi istrinya sedang hamil. Sungguh kejam kau, Mas. Tega kau, Mas. Apain sih John, anjing? Lanjut. Namun tak disangka si alien pun menghampiri si polisi dan memulihkannya sehingga si polisi bisa normal kembali. He'll be all right. I don't understand. You're gonna kill us all, but you saved him. It was an obstacle. I meant him no harm. Sesampainya di rumah ayah Helen, dia pun melihat berbagai penghargaan berupa Nobel milik ayahnya. Helen pun menjelaskan bahwa ayahnya adalah salah satu orang paling jenius di dunia dan sudah memecahkan berbagai teori dalam bidang ilmu biologis. Saat melihat sebuah papan tulis bertuliskan rumus Lear, si alien pun menghampirinya dan menghapusnya. Kemudian menyempurnakan rumus tersebut. Tak lama si ayah pun muncul dan merasa dirinya paling jenius di alam semesta. Si ayah Helen pun menuliskan kembali rumus patennya dan mencoba mengadu kecerdasan dengan si alien. Tetapi pada akhirnya si ayah merasa malu sendiri dan kalah cerdas dari mas-mas alien tersebut. Makanya Om, jangan sok tahu, jangan sok merasa paling cerdas dan paling benar sendiri. Ingat, di atas langit masih ada atmosfer, di atas yang kuat masih ada Saitama. I have so many questions to ask you. Namun saat mereka melakukan percakapan, ternyata si alien kalah dari si ayah. Dimana ketika mereka berdebat tentang planet bumi yang sudah sekarat, si ayah berkata bahwa memang manusia selalu merusak dan planet bumi sedang sekarat, tapi manusia selalu punya kemauan untuk berubah dan memperbaiki. Sehingga sangat egois sekali ketika ada makhluk lain yang ingin memusnahkan umat manusia. Si alien pun menghuleng. Di fasilitas sendiri terlihat seorang pemimpin penelitian baru saja memasuki ruang kontrol pakai R, di mana si raksasa nampak mengikuti dan mengamati pergerakan si pimpinan. Merasa kesal, si pimpinan pun menyuruh anak buahnya untuk membor si raksasa. Namun hal itu tidak berhasil, bahkan dengan bor yang terbuat dari berlian sekalipun, justru malah bor berliannya yang rusak. Dan seperti yang kita tahu bahwa material terkuat di bumi adalah berlian, dan selain itu kita tidak memiliki yang lebih kuat lagi, kecuali Saitama. Saitama mulu. Oh ya, mungkin bagi kalian yang belum tahu Saitama itu siapa, jadi saya jelaskan sedikit ya, jadi agar kalian semua tidak misunderstanding, bahwa Saitama itu adalah satu-satunya manusia asli bumi, di mana hanya dialah yang mampu menandingi semua kekuatan di alam semesta kecuali Tuhan. Dan karena itu saya selalu menyebut-nyebut namanya, karena memang dibandingkan dengan semua makhluk terkuat yang ada di film, Saitama jauh melebihi kekuatan siapapun yang pernah kita lihat di film manapun. Saitama is number one, the only one. Lanjut, saat mesin bornya sedang diperbaiki, kita akan diperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya. Di mana saat di zoom, ternyata bekas kerusakan tersebut bukan karena si raksasa memiliki material yang kuat, melainkan tubuhnya terdiri dari banyak makhluk pemakan material yang dapat menggandakan dirinya. Makhluk tersebut hampir mirip seperti serangga, tapi dengan ukuran mikroskopik. We're good to go. Your sleeve. Open the door! Let me out! Let me out! Dan dirasa waktunya sudah tepat, si raksasa pun meleburkan tubuhnya menjadi serangga tersebut, kemudian mulai melakukan pemusnahan dimulai dari orang-orang yang berada di ruang kontrol pakai R. Semua tentara yang berjaga di luar pun harus lenyap tak tersisa oleh para serangga alien tersebut. Wah, lebay bangsat.
Di sisi lain, terlihat mereka sudah berada di sebuah pemakaman di mana di situ ayah Jacob disemayamkan. Ternyata, Jacob meminta agar si alien menghidupkan kembali ayahnya seperti dia menghidupkan kembali si polisi. Namun si alien mengatakan bahwa kemampuannya terbatas tergantung harga cikur di pasar. You can't stop it? It would come at a price. Please, just give us a chance. Mengetahui pemusnahan sudah dimulai, mereka pun segera naik mobil dan menuju ke taman. Saat akan menuju ke bola tersebut, tiba-tiba mobil mereka meledak karena menginjak ranjau bom yang ditanam oleh para tentara. Beruntung mereka masih bisa selamat dan segera bersembunyi di kolong jembatan. Namun tak diduga, Jacob terkena beberapa serangga yang mulai menggerokotinya dari dalam sehingga hal itu mengakibatkan pendarahan yang parah. Helen yang panik pun memohon agar si alien bisa membantunya menyembuhkan Jacob. Lalu, dengan keikhlasan hati si alien, dia pun menyerap semua serangganya dan Jacob pun berhasil diselamatkan. Setelah semua yang telah dilihatnya, si alien pun menyimpulkan bahwa manusia memang bukan makhluk yang baik, tetapi layak untuk dipertahankan. Untuk itu si alien pun menghampiri bolanya untuk menghentikan pemusnahan tersebut. Alhasil semua serangga pun mati dan bumi masih bisa diselamatkan walaupun dengan resiko semua alat elektronik dan listrik mati. Sehingga setelah kejadian ini, semua manusia memasuki abad primitif di mana kita akan memulai semuanya dari nol. He's leaving. Tamat, ending yang sangat Membagongkan.